Tidak usah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia telah persiapkan untuk hari esok. Hari tatkala keluarga kita mengantarkan kita ke tempat yang sunyi dan senyap. Hari tatkala ayah, bunda, istri dan anak-anak tidak peduli dengan kita lagi. Mereka mengantarkan kita, padahal kitalah yang membangun rumah itu. Kitalah yang berjuang untuk dapat hidup bersama mereka. Tapi ternyata ajal telah tiba. Hari yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari tatkala harta dan anak-anak laki-laki tidak lagi berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Persiapkan diri kalian untuk itu, kata Allah. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara detail apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di tengah arus kehidupan modern yang serba cepat ini, muncul dua wajah penyakit untuk satu masalah. Yang hal ini menjadi konsen pemerintah kita saat ini. Judol dan pinjol. Yang mungkin seringkali sudah disampaikan di mimbar-mimbar, di media-media, tapi sayang mereka yang seharusnya mendapatkan pencerahan, mereka tidak hadir di tempat ini. Atau kadang-kala mereka telat untuk hadir. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya khotib di atas mimbar, tapi setiap yang mendengar di tempat ini. Bagaimana dia bisa menyampaikan pesan-pesan Allah. Bagaimana dia bisa menyampaikan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjaga negeri kita dari malapetaka. Ahibati fillah, kalau kita melihat pinjol, Rasul sallallahu alaihi wasallam 1447 tahun yang lalu, beliau pernah berpesan kepada para sahabatnya, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kata beliau, kalian jangan meneror diri kalian setelah Allah berikan keamanan kepada kalian. Pernyataan Nabi SAW membuat para sahabat bertanya-tanya. Nikmat aman adalah nikmat yang agung. Bahkan kita tahu apa gunanya harta, apa manfaat kesehatan kalau ternyata kita tidak aman. Kalau ternyata kita hidup penuh dengan teror, nggak ada gunanya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Kaif ya Rasulullah?" Bagaimana seorang meneror dirinya sendiri setelah Allah memberikan nikmat aman kepada dia? Beliau mengatakan biddain, dengan berhutang. Dengan berhutang. Di sisi lain, kita melihat adanya media yang mengajak umat untuk berhutang dengan segala cara. Bagaimana umat
menjadi konsumtif. Bagaimana dia membeli padahal dia nggak punya uang. Padahal dia nggak butuh. Dulu orang mau berhutang sulit. Bahkan dia harus cari dari tempat satu ke tempat lainnya. Dia meminta kepada satu orang ke orang lainnya. Sekarang di handphonenya dia langsung mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia berpikir dengan nafsu instan ini dia dapat meraih kebahagiaan dan kesenangan. Kalla wallahi. Sampai mati pun, orang yang mati syahid, yang mati di medan perang, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan berbagai keutamaan. Orang yang mati syahid diampuni dosanya dengan awal tetesan darah dia. Dia akan mendapatkan keamanan di hari yang penuh dengan ketakutan kelak pada hari kiamat. Dia akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Bahkan dia dinikahkan dengan 72 bidadari. Tapi ternyata tidak semua dosanya diampuni. Illa dain. Kecuali hutang. Bagaimana kalau ternyata hutangnya itu riba? Kita tahu dalam agama kita memperbolehkan orang berhutang tatkala dia terdesak. Dengan niat untuk membayar dan melunasi. Bukan untuk gaya hidup. Bukan untuk bersenang-senang. Tapi untuk kebutuhan dia. Lalu bagaimana tatkala dia berhutang dan hutangnya beranak? Dan itulah yang terjadi. Dulu kita menyebut rentenir itu lintah darat. Tapi istilah itu mulai jarang kita mendengar. Kita sering mendengar bahwa riba itu mendatangkan laknat. Naam. Tapi bagaimana jutaan orang berlomba-lomba untuk berhutang demi memuaskan nafsu yang ingin semuanya instan. Dia nggak mau bersabar seperti dulu orang tua kita menabung. Dia tidak mau tabah menerima kondisi yang ada. Qanaah mulai hilang. Dia sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tidak tahu bahwa tatkala dia terjebak dengan pinjol, yang legal dan yang ilegal, sama saja apabila ada riba di dalamnya. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih selalu berharap syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus moga Nabi memberikan syafaatnya, moga Allah memberikan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ingat, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau berharap syafaat ketika kau dilaknat sama Nabi SAW. Siapa yang dilaknat oleh Nabi kita alaihissalam? Akil riba, wa mukilahu, wa katibahu wa syahidai. Yang makan riba, yang makan riba. Orang yang meminjamkan uang dan dia mendapatkan bunga, dia makan tuh bunga. Dia makan riba. Kemudian yang meminjam uang dan memberikan anak, dia dilaknat. Yang bekerja di tempat-tempat pinjol, yang bekerja di tempat-tempat riba, menjadi pencatat atau menjadi saksi, dilaknat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Laknat yang artinya dijauhkan dari rahmat. Lalu kita berharap syafaat. Hum sawa. Kata Nabi, sama saja semuanya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala engkau mulai dikejar-kejar oleh debt collector, oleh pinjol, mulai engkau berpikir mereka zalim. Engkau yang memulai kezaliman. Engkau yang menyulutkan api laknat Allah Azza wa Jalla. Dan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah itu yang punya langit dan bumi ini. Allah itu yang memberikan rizki kepada kita. Bukan karena kita bekerja, lalu kita dapat rizki. Sebelum kita lahir di perut ibunda kita berumur 120 hari, kita berdoa nggak bisa. Kita bekerja dan berusaha nggak mampu. Allah udah kasih rizki. Dan Allah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa-sisa riba itu. Kalau kalian beriman. Tapi kalau enggak, ya terserah. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan, maka umumkan kepada mereka perang bersama Allah dan Rasulnya. Ahibati fillah, berusahalah untuk hidup tanpa hutang. Sampai hari ini sudah 87 triliun perputaran yang ada di pinjol. Dan terus anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliah yang mereka berpikir bisa hidup senang dengan pinjol, engkau sedang dikelabui. Pandanglah ke bawah, jangan pernah memandang ke atas. Ketika engkau punya hutang, hutang itu hammun bil lail wa dhullun bin nahar. Hutang itu kecemasan, kegalauan di malam hari. Ketika orang-orang mendapatkan ketenangan di atas ranjangnya. Ketika mereka mendapatkan ketentraman di atas tempat tidurnya. Engkau galau begadang gara-gara tuh hutang. Wa dhullun bin nahar. Dan engkau akan hidup dengan penuh kehinaan di siang hari. Engkau khawatir ada orang yang datang kepadamu menagih hutang. Apalagi dengan pinjol, bagaimana disebarkan aibmu di nomor mertuamu, nomor orang tuamu, tetangga-tetanggamu. Engkau masih berpikir untuk melakukan itu demi mendapatkan kesenangan? Tidak ada kesenangan di sana. Tanyakan kepada orang-orang yang telah menjadi korban sebelum engkau menjadi korban yang selanjutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd, ahibati fillah. Penyakit yang kedua, di mana nafsu ingin kaya instan, ingin sukses instan, adalah judol. Yang pinjol dengan judol ini jalan barengan. Dan disebutkan tahun lalu 365 triliun transaksi judol. Tahun ini turun. Sampai bulan ini mungkin 155 triliun. Antum bisa bayangin. 80% yang gajinya di bawah 5 juta. Yang melakukan judol. Karena dia berpikir, kalau aku menang, aku akan kaya. Tapi bagaimana dia kalah, kemudian kalah lagi. Tidak ada orang yang kaya karena judol. Ketika gaji dia habis, kemana dia pergi? Pinjol. Untuk mengembalikan modal dia. Dia pikir udahlah kalah, aku pinjam.
buat nafkah keluarga. Tidak, setan tidak pernah berhenti. Dia akan pikirkan, coba lagi, engkau mungkin menang. Dia coba lagi, kalah lagi. Datang pinjol yang lainnya menawarkan pinjaman kepada dia. Dia lakukan itu. Ahibati fillah, dulu orang main judi kalah pulang. Nggak ada lagi. Dulu orang main judi di tempat-tempat yang tersembunyi. Di pojok-pojok kampung. Di rumah-rumah kosong. Sekarang orang main judi di depan istri. Main judi di depan anaknya. Karena judi itu ada di tangannya. Bahkan di masjid pun dia bisa melakukan itu. Ahibati fillah. Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan dengan kemewahan, ingin hidup berbanyak-banyakan harta sampai kalian mati. Manusia tidak ada puasnya. Tapi hendaklah engkau sadar bahwa tidak ada orang kaya dengan judol. Yang kaya siapa? Bandarnya dan backing bandarnya. Adapun engkau yang bermain, engkau hanya akan jadi korban nafsu instan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak usah dengerin. Silahkan engkau hidup dengan nafsumu. Ini panggilan hanya untuk yang beriman. Allah mengatakan sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala-berhala, undian-undian, rijis, najis dari perbuatan syaitan. Fajtanibu. Hindari, jangan dekat-dekat kalian sama semua itu. La'allakum tuflihun. Allah tuh sayang sama kita. Agar kalian sukses. Bukankah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jalan menuju kepada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan diselamatkan dari api neraka. Tinggalkan itu. Tinggalkan khamar, tinggalkan judi, tinggalkan berhala-berhala, undian-undian, tinggalkan. Lalu Allah jelaskan, kenapa sih setan menggodai kalian dengan khamar dan judi? Dia ingin menumbuhkan permusuhan dan kebencian. Berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara pinjol dan judol. Anak-anak jadi terlantar. Istri gugat cerai. Suami tidak tahu mau berbuat apa. Dia kabur menghilang supaya dia tidak ditagih. Yang ada kebencian dan permusuhan. Wa yasuddakum an dzikrillah. Dan kalian akan dihalangi dari mengingat Allah. Padahal mengingat Allah itu sumber dari ketenangan dan kebahagiaan. Wa anis sholah, lupa kalian sama sholat. Fahal antum muntahun. Allah bertanya, kalian mau berhenti? Kalian mau tinggalkan? Ahibati fillah, ingat Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh kita datang ke masjid. Allah nggak butuh kita berzikir mengingatnya. Yang butuh itu kita. Andai kata seluruh penduduk bumi ini, jin, manusia, yang pertama sampai yang terakhir, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka berada di level hati orang yang paling jahat di antara kalian. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Mana qasa dzalika min mulki syai'a.
itu nggak akan mengurangi kerajaanku sedikit. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, Nabi pernah berkata pada sahabatnya, halummu ilayya ayuhan nas. Kalian kemari semua. Kemari kalian. Nabi mau kasih petuah. Lalu beliau mengatakan, inna ruhal qudus nafatha fi ruhi. Baru saja Jibril mewahyukan di dalam jiwaku. Anna nafsa lan tamut. Atau anna nafsan lan tamut. Hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Ketahuilah, tidak akan ada jiwa yang mati. Tidak ada jiwa yang mati sampai rizki dan ajalnya sempurna. Nggak bakalan orang itu mati, rizkinya masih ada. Semua sudah ditakar, ajal dan rizki. Lalu beliau mengatakan, wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai, kata Nabi SAW, karena kalian merasa lambat rizkinya, kalah sama temennya. Kok nggak instan, fulan sudah kaya, anak nggak kaya, fulan punya motor, punya mobil, aku belum punya. Jangan sampai kalian merasa lambatnya rizki itu membuat kalian untuk mencari dengan cara yang haram. Fa innal ladzi 'indallah la tunalu illa bi ta'ati. Yang ada di sisi Allah tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Fa ajmilu fit talab. Kalian carilah rizki dengan cara yang baik. Ketahuilah, rizki yang haram hanya akan mengantarkan kepada dosa. Dosa melahirkan dosa. Jamaah rahimakumullah. Hari ini hari Jumat. Harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah